Kekerasan terhadap perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang keberadaannya masih sangat memprihatinkan. Padahal, perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia sebagai suatu hak yang melekat pada manusia sejak di dalam kandungan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan sebesar 98%. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini seperti fenomena puncak gunung es. Jumlah kasus yang terjadi sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan. Faktanya, 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan selama hidupnya, dan 1 dari 10 perempuan pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Sedangkan 2 dari 3 anak Indonesia berumur 13-17 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan. Di dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengkategorikan kekerasan terhadap perempuan dan anak ke dalam beberapa jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, penelantaran, trafficking, dan kekerasan lain yang sejenis, di mana persentase tertinggi adalah kasus kekerasan seksual. Padahal, dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dikatakan sepele, yaitu dapat berupa dampak fisik, seperti luka, gangguan makan, gangguan tidur, kehamilan yang tidak diinginkan, muncul masalah kesehatan kronis karena stres berkepanjangan. Dampak psikologis, seperti depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, trauma, stres, merasa terasing, suka marah, kesepian, dan merasa tak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya. Dampak ekonomi berupa terjadinya kesulitan ekonomi seperti kehilangan pendapatan karena kehilangan pekerjaan, biaya perawatan kesehatan, dan biaya-biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan. Dampak sosial berupa stigmatisasi dan diskriminasi korban di lingkungan sosial, merasa asing atau khawatir dalam berhubungan dengan teman atau keluarga, bahkan terisolasi dari keluarga dan teman-temannya. Hingga dampak berupa kematian. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Berbagai upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten, seperti penerapan kesetaraan gender dalam keluarga, pengasuhan berbasis hak anak, pelibatan masyarakat, serta peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, sekolah, dan media massa untuk turut serta mengawasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari lingkungan sekitar mereka. Kita sebagai pribadi juga harus bersikap berani dan tegas dalam menghadapi sesuatu, berani menolak perlakuan buruk dari orang lain. Jika sudah terlanjur menjadi korban, adapun penanganan yang dibutuhkan yaitu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, pendampingan tokoh agama, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, serta pemulangan. Dan ingat, yang terpenting, jangan takut untuk melapor ya, karena penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah diatur dalam undang-undang.
Laporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kamu alami atau yang kamu ketahui ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Bersinergi dan bekerja sama adalah kunci dari pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mari sama-sama menjaga diri dan orang di sekitar kita, karena kita semua berharga.